Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rehan Darengga dengan NIM 2521121 dari kelas P3 6D. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan materi. Adapun materinya ada 3 buah. Yang pertama yaitu antena jaringan komputer, kedua internet satelit, dan yang ketiga jaringan seluler. Baik, tanpa diperpanjang lagi, langsung masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang antena jaringan komputer. Antena sendiri merupakan komponen penting dalam sistem jaringan komputer, terutama dalam komunikasi nirkabel atau jaringan nirkabel. Jenis dan karakteristik antena yang digunakan dapat sangat mempengaruhi jangkauan, kecepatan, dan stabilitas koneksi. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai berbagai jenis antena yang digunakan dalam jaringan komputer, beserta karakteristik utamanya dan aplikasinya. Jenis yang pertama yaitu antena omnidireksional. Antena omnidireksional adalah jenis antena yang memancarkan sinyal radio ke segala arah secara merata dalam pola horizontal 360 derajat. Ini berarti bahwa antena ini mampu mengirimkan dan menerima sinyal dari semua arah tanpa memerlukan penyesuaian orientasi. Biasanya, antena omnidireksional memiliki gain yang lebih rendah dibandingkan dengan antena direksional karena distribusi sinyalnya yang merata. Kegunaan dari antena omnidireksional idealnya digunakan untuk dalam lingkungan di mana cakupan seragam di seluruh area yang diperlukan, seperti rumah atau kantor kecil. Dengan cakupan yang merata, perangkat-perangkat di dalam area tersebut dapat terhubung dengan sinyal yang relatif konsisten tanpa perlu mengarahkan antena secara spesifik. Karena seperti halnya tadi, di mana antena omnidireksional itu terhubung atau dapat menerima sinyal dari segala arah. Contoh paling umum dari antena omnidireksional adalah antena pada router Wi-Fi rumah. Router ini memanfaatkan antena omnidireksional untuk memastikan semua perangkat di dalam rumah dari berbagai arah dan sudut mendapatkan sinyal yang cukup kuat untuk koneksi yang stabil. Lalu yang kedua adalah antena direksional. Antena direksional memfokuskan sinyal ke satu arah secara spesifik, misalnya sinyal radio, dengan mengonsentrasikan energi sinyal dalam satu arah. Antena ini dapat meningkatkan jarak dan kekuatan sinyal dalam arah tersebut. Pola pancaran antena direksional biasanya lebih sempit, yang berarti bahwa antena ini kurang efektif dalam mengirim atau menerima sinyal dari arah lain di luar sudut fokusnya. Kegunaan dari jenis antena direksional. Jenis ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan koneksi jarak jauh atau untuk menjangkau area tertentu yang spesifik. Misalnya antena direksional yang sering digunakan untuk menghubungkan dua gedung yang terpisah secara fisik, atau biasa dikenal dengan jaringan point to point. Untuk menyediakan sinyal Wi-Fi di area yang sangat terbatas, namun memerlukan sinyal kuat. Contoh penggunaannya seperti antena direksional yaitu antena Yagi. Antena Yagi sering digunakan dalam aplikasi televisi atau komunikasi radio jarak jauh. Dan antena parabolik yang umum digunakan dalam komunikasi satelit atau microwave. Lalu jenis yang ketiga adalah antena sektoral. Antena mengarahkan sinyal ke sektor tertentu. Biasanya
mencakup sudut tertentu seperti 60 derajat, 90 derajat, atau 120 derajat. Antena ini dirancang untuk memberikan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan antena direksional, tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan antena omnidireksional. Sinyalnya dipancarkan dalam bentuk kipas, memungkinkan cakupan area yang lebih luas dengan intensitas sinyal yang cukup kuat dalam sektor tersebut. Kegunaan dari antena sektoral sering digunakan dalam sistem seluler dan jaringan nirkabel besar, di mana cakupan yang lebih luas dan tersegmentasi diperlukan. Dengan menempatkan beberapa antena sektoral pada menara, penyedia layanan dapat mencakup seluruh area dengan sinyal yang kuat, memastikan pengguna di berbagai sektor mendapatkan koneksi yang stabil. Contoh penggunaan dari antena sektoral adalah antena yang digunakan pada menara seluler atau menara tower. Antena ini diatur untuk menutupi berbagai sektor di sekitar menara, sehingga memungkinkan penyedia layanan seluler untuk melayani banyak pengguna dalam area yang luas dengan kualitas sinyal yang optimal. Lalu ada karakteristik utama dari antena jaringan komputer. Pertama ada namanya gain atau penguatan. Gain itu adalah ukuran seberapa kuat antena dapat memancarkan atau menerima sinyal dibandingkan dengan antena isotropik atau antena teoritis yang memancarkan sinyal secara merata ke segala arah. Gain diukur dalam satuan desibel atau biasa disimbolkan dengan huruf dB yang menunjukkan peningkatan kekuatan sinyal yang dapat dicapai oleh antena. Antena dengan gain yang tinggi dapat mengirim dan menerima sinyal lebih jauh, tetapi biasanya dalam pola yang lebih sempit. Ini berarti bahwa antena tersebut lebih fokus dalam satu arah atau area tertentu. Gain yang tinggi sangat berguna untuk aplikasi jarak jauh atau untuk memperkuat sinyal dalam lingkungan dan dengan banyak penghalang. Lalu frekuensi operasi. Frekuensi operasi itu adalah rentang frekuensi di mana antena dirancang untuk bekerja secara efektif. Setiap antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu untuk memastikan kinerja optimal dalam pengiriman dan penerimaan sinyal. Lalu ada pengaruh. Memastikan antena beroperasi pada frekuensi yang sama dengan perangkat jaringan yang sangat penting untuk komunikasi yang efisien. Misalnya antena Wi-Fi harus beroperasi dalam rentang frekuensi 2,4 GHz atau 5,4 GHz sesuai dengan standar Wi-Fi yang digunakan. Frekuensi operasi yang tepat membantu mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas sinyal. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu ada polarisasi. Polarisasi itu mengacu pada arah medan listrik dan gelombang radio yang dipancarkan antena. Polarisasi bisa vertikal, horizontal, ataupun melingkar. Arah medan listrik ini menentukan bagaimana sinyal berinteraksi dengan lingkungan dan perangkat penerima. Di mana antena pengirim dan penerima harus memiliki polarisasi yang sesuai untuk memaksimalkan penerimaan sinyal. Jika polarisasinya tidak sesuai, sebagian dari sinyal bisa hilang atau melemah, sehingga mengurangi kualitas koneksi. Misalnya, dalam jaringan Wi-Fi, antena pada perangkat dan router harus disesuaikan polarisasinya untuk komunikasi yang optimal. Lalu karakteristik yang selanjutnya ada namanya beam width. Beam width di sini bisa kita artikan lebar berkasnya atau lebar jaringannya. Beam width adalah sudut di mana sinyal dari antena memancar.
Ini biasanya diukur dalam derajat dan menunjukkan seberapa luas atau sempit cakupan sinyal antena dalam arah horizontal dan vertikal. Lebar berkas atau beamwidth. Beamwidth yang lebih sempit berarti sinyal yang lebih terfokus, yang berguna untuk komunikasi jarak jauh karena dapat mengurangi interferensi dari sumber sinyal lain. Sebaliknya, beamwidth yang lebih luas lebih baik untuk cakupan area yang lebih luas karena memastikan lebih banyak perangkat yang dapat menerima sinyal dalam area tersebut. Nah, lalu apa saja aplikasi dan kegunaan dari antena jaringan komputer. Yang pertama ada jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi digunakan dalam berbagai lingkungan, mulai dari rumah dan perkantoran kecil, sehingga akses poin publik di kafe, seperti akses poin kecil seperti di kafe, bandara, dan taman. Wi-Fi memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, dan tablet terhubung ke internet tanpa kabel. Lalu antena itu sendiri biasanya menggunakan antena omnidirectional pada jaringan Wi-Fi untuk cakupan yang seragam di seluruh area kecil seperti di rumah atau kantor. Untuk jangkauan yang lebih luas atau area yang lebih banyak hambatan, biasanya menggunakan antena direksional untuk memperkuat sinyal di area tertentu. Yang kedua, pada jaringan seluler. Jaringan seluler digunakan untuk komunikasi telepon dan data, memungkinkan pengguna melakukan panggilan, mengirim pesan teks, dan mengakses internet dari ponsel mereka. Pada jaringan seluler, antena yang digunakan adalah antena sektoral untuk mencakup area luas dengan banyak pengguna. Antena sektoral dipasang pada menara seluler atau tower-tower yang di sekitar kita untuk menyediakan sinyal yang kuat dan konsisten di seluruh sektor, memastikan cakupan yang efisien dan minimal interferensi antar sektor. Lalu jaringan jarak jauh. Jaringan jarak jauh atau biasa dikenal dengan jaringan backhaul menghubungkan dua jaringan terpisah melalui jarak yang jauh. Seringkali digunakan untuk menghubungkan kantor cabang dan kantor pusat. Antena yang digunakan pada umumnya antena direksional karena dia menggunakan jarak yang jauh sehingga sinyalnya akan lebih kuat dan terfokus pada satu titik. Sehingga kesimpulannya dari materi jaringan antena dalam jaringan komputer adalah komponen vital. Antena adalah komponen vital yang mempengaruhi jangkauan, kecepatan, dan stabilitas koneksi nirkabel. Memilih jenis antena yang tepat berdasarkan aplikasi dan kebutuhan jaringan sangat penting untuk memastikan kinerja optimal. Lalu selanjutnya akan masuk kepada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang internet satelit. Definisi dari internet satelit adalah teknologi yang memungkinkan akses internet dari berbagai lokasi di seluruh dunia melalui satelit yang mengorbit bumi. Ini sangat berguna di daerah terpencil atau wilayah yang tidak memiliki infrastruktur kabel atau jaringan seluler yang memadai. Berikut akan saya jelaskan lebih detail tentang internet satelit, komponen utamanya, cara kerjanya, keuntungan dan kelemahannya, serta aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu komponen utama. Komponen utama pada jaringan satelit yang pertama adalah satelit itu sendiri. Satelit itu sendiri pun terbagi jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama jenisnya yaitu Geostationary Orbit atau sering disingkat dengan GEO atau GEO. Satelit ini berada pada orbit sekitar 35.786 km di atas ekuator bumi dan tampak stasioner
dari permukaan bumi karena kecepatan orbitnya yang disinkronkan dengan rotasi bumi. GEO memiliki cakupan area yang luas, mencakup sebagian besar benua dan lautan. Namun jarak yang jauh ini menyebabkan latensi yang tinggi, biasanya sekitar 600 milisecond, yang dapat mempengaruhi aplikasi real-time seperti panggilan video ataupun seperti game online Mobile Legends dan lain-lainnya. Lalu jenis yang kedua, Medium Earth Orbit atau MEO. Satelit MEO berada pada ketinggian antara 8.000 hingga 20.000 km. Satelit ini menawarkan kompromi antara latensi dan cakupan. Dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan GEO, sekitar 125 hingga 250 milisecond. Tetapi masih mampu mencakup area yang luas. MEO sering digunakan dalam navigasi global dan beberapa layanan internet satelit. Lalu jenis yang ketiga ada Low Earth Orbit atau LEO. Satelit LEO berada pada ketinggian antara 500 hingga 2000 km. Satelit ini menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi, dengan latensi yang mendekati internet terestrial atau sekitar 20 hingga 40 milisecond. Namun karena cakupannya yang lebih sempit, diperlukan banyak satelit untuk memastikan cakupan global. Konstelasi LEO ini seperti yang digunakan oleh Starlink saat ini, yang dapat memberikan layanan internet yang lebih mirip dengan broadband terestrial atau jaringan pada umumnya. Lalu yang keempat ada stasiun bumi atau Earth Station, di mana ada yang pertama Gateway Station, yaitu fasilitas yang di darat yang menghubungkan mungkin anulir, yaitu komponen yang satunya yaitu stasiun di bumi atau Earth Station. Yang pertama itu Gateway Station. Gateway Station adalah fasilitas di darat yang menghubungkan jaringan satelit dengan infrastruktur internet terestrial. Ini adalah titik di mana data dari internet global diubah menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit dan sebaliknya. Stasiun ini biasanya terdiri dari antena parabola besar dan peralatan komunikasi yang canggih untuk menangani volume data yang besar. Lalu yang kedua ada VSAT atau Very Small Aperture Terminal. VSAT adalah antena satelit kecil yang dipasang di rumah atau bisnis untuk mengirim dan menerima data dari satelit. VSAT memungkinkan pengguna akhir untuk mengakses internet satelit tanpa memerlukan infrastruktur yang besar dan mahal. Karena VSAT biasanya antara 0,75 hingga 2,4 meter dan dapat dipasang dengan mudah di atap atau halaman rumah. Lalu komponen selanjutnya yang diperlukan pada jaringan satelit yaitu modem satelit. Modem satelit adalah perangkat yang mengubah data digital dari komputer atau perangkat pengguna menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit dan mengubah sinyal yang diterima dari satelit kembali menjadi data digital. Modem ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dan sistem satelit, memastikan data terkirim dan diterima dengan benar. Lalu bagaimana cara kerja dari internet satelit? Cara kerjanya yang pertama dikenal dengan upstream transmission atau uplink, di mana proses ini dimulai dengan data dari perangkat pengguna dikirim ke modem satelit. Modem ini kemudian mengubah data digital tersebut menjadi sinyal radio yang dapat dikirim ke antena satelit atau misalnya VSAT. Lalu antena VSAT mengirim sinyal ini ke satelit di orbit. Proses uplink ini melibatkan transmisi data dari pengguna akhir ke satelit yang berada jauh di atas bumi.
Lalu satellite transmission. Setelah menerima sinyal uplink, satelit memproses dan memperkuat sinyal tersebut. Satelit kemudian mengirim sinyal ini kembali ke stasiun bumi atau antena satelit lain jika diperlukan, misalnya dalam kondisi LEO dan MEO yang dapat melibatkan beberapa satelit. Satelit bertindak sebagai repeater yang memastikan sinyal mencapai tujuannya dengan kekuatan yang cukup. Lalu yang kedua ada namanya downstream transmission atau downlink, di mana sinyal yang dikirim dari satelit diterima oleh stasiun bumi atau antena VSAT pengguna akhir. Modem satelit menerima sinyal ini dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Data ini kemudian dikirim ke perangkat pengguna seperti komputer, smartphone, atau router, lalu menyelesaikan siklus transmisi dan memungkinkan akses internet. Lalu apa keuntungan dari jaringan satelit? Yang pertama, cakupannya global, di mana internet satelit itu memiliki kemampuan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil dan daerah yang sulit diakses oleh jaringan kabel atau seluler. Sehingga ini menjadi solusi ideal untuk wilayah-wilayah tertinggal seperti pedesaan, pegunungan, pulau terpencil, dan lain-lainnya. Lalu kecepatan instalasinya. Pengaturan sistem internet satelit dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan pemasangan infrastruktur kabel yang memerlukan penggalian untuk menanam kabel dan konstruksi yang memakan waktu. Antena VSAT dapat dipasang dalam beberapa jam hingga hari, sehingga memungkinkan akses internet secara segera setelah pemasangannya. Lalu mobilitas, di mana internet satelit memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dari berbagai lokasi tanpa tergantung pada infrastruktur terestrial seperti tower dan lain-lainnya. Sehingga ini sangat berguna untuk pengguna yang sering berpindah-pindah lokasi. Lalu, apa kelemahan dari jaringan satelit? Kelemahan yang pertama yaitu latensi, di mana ada jeda waktu yang terjadi karena jarak yang harus ditempuh sinyal dari bumi ke satelit dan kembali ke bumi. Latensi ini sangat terasa pada satelit GEO yang dapat menyebabkan penundaan yang signifikan dalam aplikasi real-time seperti gaming, seperti game-game mobile saat ini, seperti ML dan lainnya, ataupun video call. Satelit LEO menawarkan latensi yang lebih rendah, tetapi memerlukan konstelasi satelit yang kompleks. Lalu, kelemahan yang selanjutnya yaitu kondisi cuaca, di mana sinyal satelit dapat terganggu oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai. Fenomena ini dikenal sebagai dengan rain fade. Interferensi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal atau bahkan kehilangan koneksi sementara. Lalu adanya biaya. Biaya pemasangan dan langganan internet satelit seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan internet terestrial atau internet pada umumnya. Peralatan seperti antena VSAT dan modem satelit juga dapat mahal, dan biaya operasional satelitnya di orbit turut menambah biaya layanan. Lalu, siapa penyedia layanan internet satelit? Untuk saat ini yang paling umumnya atau yang sedang boomingnya untuk penyedia layanan internet satelit adalah Starlink. Starlink adalah proyek yang dikembangkan oleh SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk yang menggunakan konstelasi satelit LEO untuk menyediakan internet dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Selain Starlink, ada beberapa perusahaan lain atau provider lain yang menyediakan jaringan satelit. Yang pertama ada itu HughesNet, di mana dia menggunakan satelit GEO untuk menyediakan layanan internet yang berbasis di Amerika Utara. Lalu ada Viasat. Viasat menawarkan internet melalui satelit GEO mencakup wilayah untuk saat ini seperti di Amerika Utara dan internasional.
Karena kedua satelit tadi masih menggunakan konstelasi satelit GEO, sehingga cakupannya atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Starlink pada saat ini. Lalu aplikasi dan penggunaannya jaringan satelit pada kehidupan sehari-hari. Untuk rumah dan bisnis di daerah terpencil, internet satelit menyediakan konektivitas di wilayah pedesaan atau terpencil yang tidak terlayani oleh kabel atau jaringan seluler. Ini memungkinkan penghuni dan bisnis di daerah tersebut untuk mengakses internet. Lalu untuk maritim dan penerbangan, di mana internet satelit juga digunakan untuk menyediakan konektivitas di kapal laut dan pesawat terbang, sehingga memungkinkan penumpang atau kru untuk tetap terhubung dan mengakses informasi ketika dalam perjalanan, baik itu dari kapal laut atau pesawat terbang. Lalu untuk militer dan tangkapan darurat. Militer dan tim tanggap darurat seperti penanggulangan bencana menggunakan jaringan satelit untuk komunikasi di medan atau daerah bencana. Dalam situasi ini di mana infrastruktur terestrial mungkin rusak atau tidak ada lagi, sehingga akan mempengaruhi komunikasi. Dengan adanya internet satelit, memastikan bahwa komunikasi penting dapat tetap berlangsung. Lalu materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang jaringan seluler. Jaringan seluler yaitu adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel untuk berkomunikasi melalui sinyal radio dengan jaringan telekomunikasi. Ini merupakan salah satu teknologi yang paling penting dalam komunikasi modern untuk saat ini, di mana memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke layanan suara, teks, dan data dari hampir di mana saja dan kapan saja. Komponen utama pada jaringan seluler yang pertama itu menara seluler atau tower, yang umumnya sering kita temukan di sekitar kita. Menara seluler itu adalah struktur tinggi yang menampung antena dan perangkat pemancar sinyal radio. Menara ini dirancang untuk mengoptimalkan jangkauan sinyal dengan menempatkan antena pada ketinggian yang cukup untuk mengatasi hambatan seperti bangunan dan pohon. Fungsi dari menara seluler ini untuk mengirim dan menerima sinyal dari perangkat seluler ke jaringan utama. Ini memastikan bahwa perangkat seluler dapat terhubung saat bergerak di dalam area cakupan menara tersebut. Menara seluler juga membantu dalam pengaturan ulang frekuensi dan mengelola trafik atau lalu lintas jaringan untuk menjaga kualitas layanan. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu adalah BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan di menara seluler yang berkomunikasi langsung dengan perangkat seluler. BTS terdiri dari antena, pemancar, penerima, dan perangkat pengelola sinyal yang diperlukan untuk mengelola komunikasi nirkabel antara perangkat seluler dan jaringan. Fungsi dari BTS yaitu untuk menghubungkan perangkat seluler dengan jaringan inti, mengatur sinyal radio, memastikan transmisi data yang efisien antara perangkat dan jaringan. Lalu yang komponen yang selanjutnya adalah BSC atau Base Station Controller. BSC adalah komponen yang mengontrol beberapa BTS dalam area geografis tertentu. BSC bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya radio seperti alokasi kanal, frekuensi, dan daya transmisi. Fungsi dari BSC untuk mengatur handover antar BTS, memastikan bahwa panggilan dan sesi data tidak terputus saat pengguna bergerak dari satu sel ke selainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, BSC mengelola sumber daya jaringan secara efisien untuk memastikan kualitas layanan yang optimal bagi semua pengguna.
Lalu komponen selanjutnya yaitu Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah pusat kontrol utama dalam jaringan seluler. MSC mengelola fungsi switching, yaitu mengarahkan panggilan dan data ke tujuan yang benar, baik itu ke perangkat seluler lain, jaringan telepon publik atau PSTN, ataupun internet. Fungsi dari MSC yaitu mengelola panggilan, pesan teks, ataupun layanan data. Ini juga mengatur fungsi roaming, memungkinkan pengguna untuk menggunakan jaringan saat berada di luar area jangkauan MSC asal mereka. MSC bekerja sama dengan Home Location Register atau HLR dan Visitor Location Register atau FLR untuk mengelola informasi pelanggan dan lokasi mereka. Nah, karena tadi sudah disinggung sedikit tentang apa itu HLR dan VLR, HLR atau Home Location Register adalah database pusat yang menyimpan informasi tentang pelanggan jaringan. Fungsinya menyimpan data permanen tentang pelanggan, termasuk informasi tentang layanan yang disediakan, profil pengguna, dan status langganan. HLR juga mencatat lokasi terakhir yang diketahui dari setiap pengguna, sehingga memungkinkan jaringan untuk melacak dan mengarahkan panggilan serta data ke pengguna yang tepat. Lalu tadi ada VLR atau Visitor Location Register. VLR adalah database sementara yang menyimpan informasi tentang pelanggan yang saat ini berada dalam area cakupan MSC tertentu atau MSC yang bukan asalnya. VLR itu bekerja sama dengan HLR untuk mengelola informasi lokasi pengguna yang sedang roaming. Fungsinya untuk mendukung fungsi roaming yang memungkinkan pelanggan untuk menggunakan layanan saat berada di luar jaringan asal mereka. Lalu ada perkembangan pada jaringan seluler. Yang pertama itu biasa dikenal dengan First Generation atau 1G, di mana ini merupakan generasi pertama pada jaringan seluler yang menggunakan teknologi analog untuk komunikasi. 1G memanfaatkan sistem AMPS dan frekuensi radio analog untuk panggilan suara. Kecepatannya sangat rendah, hanya sekitar sampai 2,4 KB per second, yang hanya mencakup untuk komunikasi suara, tetapi tidak cocok untuk transmisi data. Lalu yang kedua, second generation, atau dikenal dengan 2G. Teknologi ini memperkenalkan teknologi digital, seperti GSM, atau Global System for Mobile Communication, dan CDMA, atau Code Division Multiple Access. Ini membawa perbaikan signifikan dalam kualitas suara dan efisiensi spektrum. Kecepatannya lebih cepat dari 1G, hanya 64, namun masih rendah, terbilang rendah, hanya sekitar 64 KB per second, yang memungkinkan seperti pengiriman pesan teks seperti SMS dan layanan data dasar seperti GPRS dan 8G. Lalu generasi ketiga atau 3G. 3G menggunakan teknologi seperti UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System dan CDMA 2000 untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan data. Kecepatan data pada 3G berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa Mbps, beberapa ratus kbps hingga beberapa Mbps, yang memungkinkan akses internet mobile yang lebih cepat dan stabil. Fitur dari 3G mendukung panggilan suara, SMS, internet mobile, panggilan video, dan lain-lainnya. Ini juga memungkinkan aplikasi multimedia dan akses data yang lebih cepat dan lebih handal. Lalu generasi keempat atau 4G.
4G menggunakan teknologi LTE atau Long Term Evolution dan WiMAX untuk menyediakan layanan data yang sangat cepat dan stabil. Kecepatan data pada 4G mencapai ratusan Mbps, yang memungkinkan streaming video HD, aplikasi real-time seperti WhatsApp dan game-game mobile, dan layanan internet mobile yang berkecepatan tinggi. Fiturnya mendukung panggilan suara, SMS, internet mobile berkecepatan tinggi, streaming video HD, dan berbagai aplikasi real-time. Lalu generasi kelima atau 5G. 5G menggunakan teknologi NR atau New Radio dan memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih luas, termasuk frekuensi mmWave, untuk menyediakan kecepatan data ultra tinggi dan latensi yang sangat rendah. Kecepatan pada 5G bisa mencapai beberapa Gbps atau gigabyte per second, memberikan pengalaman internet yang sangat cepat dan responsif. Karena 5G menawarkan kecepatan data yang ultra tinggi, latensi yang sangat rendah, dukungannya untuk Internet of Things seperti untuk Internet of Things atau IoT, untuk augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR. Ini juga memungkinkan koneksi simultan yang lebih banyak dan lebih stabil. Cara kerja jaringan seluler, yang pertama pada panggilan suara. Perangkat seluler mengirimkan sinyal ke BTS terdekat. Lalu BTS mengirimkan sinyal ke BSC dan MSC. Selanjutnya, MSC akan menghubungkan panggilan ke jaringan tujuan. Lalu, pada pesan SMS, pesan tersebut dikirim dengan perangkat ke SMSSC. Lalu SMSSC menyimpan dan meneruskan pesan ke perangkat tujuannya. Lalu pada data internet, perangkat mengirim data ke BTS dan diteruskan ke jaringan inti. Data kemudian diteruskan ke gateway internet. Lalu apa keuntungan dengan menggunakan jaringan seluler? Yang pertama itu mobilitas. Karena pengguna jaringan seluler dapat bergerak bebas dan terhubung dengan jaringan di mana saja dan kapan saja. Lalu cakupannya yang luas. Menara seluler dapat memberikan jangkauan yang luas di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan dan terpencil. Lalu kapasitasnya yang tinggi. Jaringan seluler modern yang dirancang untuk menangani banyak pengguna secara simultan. Teknologi seperti 4G dan 5G menyediakan kecepatan data yang tinggi dan kapasitas yang cukup untuk mendukung aplikasi data intensif seperti streaming video dan game online. Lalu kelemahan dari jaringan seluler. Kelemahannya yaitu biaya infrastrukturnya yang tinggi. Lalu keterbatasan spektrum frekuensinya, di mana hanya frekuensi radio. Lalu gangguan sinyal. Sinyal seluler biasa terganggu oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca buruk, bangunan yang tinggi, ataupun geografi yang sulit seperti pegunungan atau lembah. Penggunaan jaringan seluler biasanya pertama pada komunikasi pribadi, pada layanan data, industri dan bisnis, kesehatan dan pendidikan, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan atau saya jelaskan. Adapun untuk kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memenuhi UAS saya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.